Dalam seri terbaru ini, DAZN menganalisis Marc Marquez, mulai dari sejarahnya di Honda dan kecelakaan serius yang dialaminya hingga kemenangannya saat ini. Di dalamnya, Izaskun Ruiz dan Alex Triville menganalisis perjalanan sang pembalap. Dengan menyebutnya Sang Phoenix, mereka memberi kami konteks tentang bagaimana dia bangkit dari keterpurukan dari momen-momen buruk di musim-musim sebelumnya. Setelah 17 musim di kejuaraan dunia dan 8 gelar juara dunia, Marquez mampu mengatasi periode buruk tersebut dan kembali fokus pada satu tujuan, memenangkan kejuaraan dunia MotoGP lagi. Memang dia memilih jalan yang sulit, tapi dia selalu berusaha meningkatkan data untuk mencapai puncak. Tapi Marc tetaplah Marc, sungguh luar biasa apa yang telah ia capai. Dan saya pikir hari ini kita bisa mengatakan bahwa dia siap untuk menang lagi, kata Triville. Pertama-tama saya akan mengutamakan upaya fisik yang telah ia lakukan. Banyak operasi pada lengannya dan diplopia. Kemudian ia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan tim yang telah menjadi keluarganya, sangat berbahaya untuk mengendarainya selama satu musim lagi. Namun hal itu tidaklah mudah. Setelah itu, mereka menunjukkan kepada kami sebuah video yang berisi berbagai kesaksian dari orang-orang di sekitar Marquez, di mana mereka memberikan pendapat mereka tentang pembalap tersebut dan gaya membalapnya saat ini gaya membalapnya. Sebuah tontonan. Pada hari dia mengubah DNA-nya, kita akan berhenti melihat Marc, kata Emilio Alzamora. Setelah itu, kita bisa melihat wajah-wajah familiar lainnya seperti Paul Espargar atau Jorge Martinez Aspar yang terakhir mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang motornya, tapi juga tentang pembalapnya. Itu berarti dia masih lapar. Dengan menggunakan simulator, Triville menganalisis perubahan utama yang harus dilakukan Marc untuk beradaptasi dengan Ducati. Dia telah memoles gaya berkendaranya. Dia telah memahami dengan baik apa yang dibutuhkan Ducati untuk melaju dengan cepat. Dia agresif, tetapi dia lebih halus di atas motor. Posisi Marc di Honda saya lihat lebih agresif, bertarung bahkan dengan motornya. Tampaknya dengan Ducati, bobotnya lebih jauh ke belakang, jadi dia memiliki lebih banyak daya cengkeram saat keluar dari tikungan. Motor ini sedikit lebih bergaya klasik, lebih mudah. Itu hanya nuansa, detail-detail kecil. Mengenai tikungan dan posisi lengan pembalap, Triville berkomentar, Marc selalu lebih baik di tikungan kiri, tetapi sejak kecelakaan itu perbedaannya sangat kecil. Kami harus mengatakan bahwa Marc adalah penggagas penyelamatan orang yang mulai mengeluarkan sikunya. Ketika kecelakaan itu tampaknya tidak dapat diatasi, dia menyelamatkannya. Hal itu membuat kami memiliki banyak kenangan, terutama dari para pembalap yang sudah mengira dia terjatuh, tetapi dia bangkit. Tahun ini, Marc terus menjadi salah satu pembalap yang paling sering terjatuh. Sesuatu yang juga terjadi padanya di hari-hari terakhirnya bersama Honda. Marc suka memimpin di barisan terdepan, dan dia selalu mencari batas itu. Jadi, dia mengalami banyak kecelakaan. Saat ini ia memiliki salah satu motor terbaik, tetapi ia masih memimpin dalam hal jumlah kecelakaan. Untungnya ini lebih banyak terjadi saat latihan dan tidak terlalu banyak saat balapan. Tapi dia adalah seorang juara, apa yang bisa Anda katakan padanya? Marc agresif, dia cepat, dan dia menyukainya. Tapi dia semakin baik dalam hal itu. Pembalap Ducati Lenovo Enea Bastianini merasa frustrasi usai gagal memperjuangkan podium pada balapan MotoGP Jepang 2024. Bastianini kali ini harus rela diasapi Marc Marquez walau keduanya sempat dekat hanya dengan gap 0,5 detik pada 6 lap terakhir. Marquez sebenarnya memiliki keunggulan jarak yang cukup nyaman atas Bastianini dengan hampir 1 detik.
Akan tetapi pembalap asal Cervera, Spanyol itu melakukan kesalahan dengan melebar di tikungan 1. Hal itu kemudian memberikan peluang untuk Bastianini menyerang Marquez dalam perebutan tempat ketiga. Namun Bastianini yang biasanya dikenal pandai dalam mengatur ban dengan mampu cepat jelang balapan berakhir justru berakhir antiklimaks. Kecepatan Marquez juga stabil hingga berhasil mempertahankan gap 0,5 detik itu sampai garis finish. Bastianini mengaku frustrasi sejak awal balapan saat ia harus merosot ke posisi 7 pada putaran pertama setelah start dari urutan keempat. Saya frustrasi karena lap pertama tidak berjalan seperti yang saya harapkan, ucap pembalap Ducati berusia 26 tahun itu. Pertama, Brad Binder menyalip saya, lalu Marc Marquez dan Jorge Martin menghalangi saya. Kami memasuki tikungan 11 bersama-sama dan dalam kekacauan itu saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dan saya juga tidak memiliki titik acuan karena turbulensi, kata Bastianini, seperti yang dilansir Bola Sport dari Speedweek. Meski begitu, Bastianini berjuang untuk kembali ke depan dengan berhasil menyalip Brad Binder. Gaya Binder sangat spesial, ia mengerem dengan keras hingga di tengah tikungan. Jika saya mengikutinya, ucap Bastianini. Saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kami tidak bisa mengimbangi saat kami mengembalikan motor ke posisi tegak dan saat pertama kali berakselerasi, jelasnya. Saya mencoba segalanya untuk menyerang dengan rem, tapi saya menyalahgunakan ban depan saya. Ban menjadi panas, tekanan anginnya melambung tinggi. Sulit untuk mengatur paruh kedua balapan karena saya juga mengalami masalah dengan ban belakang. Saya tidak terlalu lambat, tapi saya juga tidak bisa beralih ke ritme yang baru, ujarnya. Pada akhirnya hal itu tidak cukup untuk menjaga jarak dengan Marc Marquez untuk merebut posisi ketiga dari pembalap Spanyol itu. Bastianini respek terhadap Marquez yang mengatakan bahwa juara dunia MotoGP 6 kali itu diketahui juga tidak lambat. Pada fase akhir saya merasa nyaman dengan motor, tapi sudah terlambat untuk bertarung memperebutkan podium, lanjut Bastianini. Saya cepat dan dekat, tapi seperti yang kita tahu, Marquez juga tidak lambat, tutur Bastianini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez merasa bahwa Francesco Bagnaia atau Jorge Martin akan membuat kesalahan di akhir musim. MotoGP 2024 telah menuntaskan balapan ke-16 pada akhir pekan kemarin di Mobility Resort Motegi, Jepang dengan performa sempurna Francesco Bagnaia. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut berhasil menorehkan poin sempurna baik pada sesi sprint race dan balapan utama. Dengan dua kemenangan yang didapatkan Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 kemarin membuatnya semakin tipis mengejar Jorge Martin. Andalan Pramac Racing yang memegang puncak klasemen sementara tersebut tidak cukup menggigit setelah mengawali lomba dari urutan ke-11. Pembalap asal Spanyol tersebut finish di urutan keempat dalam sesi sprint atau balapan mini, sedangkan Maynard dia finish di tempat kedua. Kini Bagnaia sudah membukukan total 382 poin dan terpaut hanya 10 poin saja dari Martin yang belum tergeser dari puncak klasemen sementara. Torehan itu membuat juara bertahan kelas utama MotoGP dalam 2 musim terakhir masih menjaga asanya untuk bisa menjadi raja lagi.
Kompetisi MotoGP 2024 sendiri tinggal menyisakan 4 seri sebelum persaingan berakhir di lintasan sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Ketatnya persaingan antara Bagnaia dan Martin sejauh ini pada MotoGP 2024 turut mengundang sorotan dari Marc Marquez. Pembalap milik Gresini Racing tersebut merasa wajar jika Bagnaia dan Martin saling tampil ngotot lantaran musim kompetisi sudah memasuki masa akhir. Ya, ketika Anda bertarung untuk memperebutkan gelar juara, Anda akan mengeluarkan kemampuan terbaik Anda, kata Marquez dilansir dari Motosan. Dan keduanya berjuang untuk kejuaraan saat ini, mereka mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, imbuhnya. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut merasa Bagnaia dan Martin telah berhasil meningkatkan intensitas persaingan di akhir musim ini. Bagi Marquez, kedua rider tersebut masih akan bersaing ketat hingga seri terakhir di Valencia pada bulan November mendatang. Dengan level yang setara terutama dari segi teknik karena mereka memakai motor Ducati Desmosedici GP24, faktor sebuah kesalahan akan berdampak besar. Jika tensi tinggi ini terus terjadi, Marquez yakin salah satu di antara Bagnaia dan Martin akan membuat kesalahan yang membawa mereka gagal meraih gelar. Mereka meningkatkan intensitas kategori dengan 1 poin, kata Marc Marquez menjelaskan. Saya pikir jika kami melanjutkan langkah ini, salah satu dari keduanya akan jatuh lagi. Tapi berbicara tentang gelar, dengan kecepatan seperti ini, sulit untuk bertahan tanpa membuat kesalahan di setiap balapan, imbuhnya. Marc Marquez mengatakan bahwa ia takut dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Enea Bastianini terhadap podiumnya di MotoGP Jepang dalam balapan yang ia gambarkan sebagai balapan yang membosankan. Pembalap Gresini ini memulai balapan dari posisi ke-9 dan langsung masuk ke posisi 6 besar di lap pembuka, sebelum akhirnya merebut posisi ketiga saat Pedro Acosta terjatuh dari posisi kedua di lap ketiga dari 24 lap. Pada saat Bastianini mampu menembus posisi keempat di lap ke-10, Marquez unggul 2,5 detik dari pembalap pabrikan Ducati tersebut, meskipun jarak ini akan semakin mengecil seiring berjalannya balapan. Sebuah kesalahan yang dilakukan Marquez di tikungan 1 pada lap ke-14 membuat Bastianini semakin dekat dengan Marquez. Meskipun ia mampu mengejarnya dengan selisih lebih dari setengah detik untuk mengamankan posisi podium terakhir. Balapan yang membosankan tapi balapan yang taktis, terutama karena ketika saya berada di posisi ketiga, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia sudah membuka jarak, kata Marquez. Saya mencoba mencari cara untuk mengejar celah itu, untuk mengurangi jarak itu. Tetapi kemudian ketika saya mencoba untuk sedikit menyerang dengan rem, saya melakukan kesalahan di tikungan 1. Kemudian saya menyerah dan hanya tinggal mengendalikan Bastianini karena dia membalap dengan cara yang sangat baik dan saya sedikit takut pada lap-lap terakhir Bastianini. Kami sudah terbiasa melihat beberapa catatan waktu yang bagus darinya, tapi kami mengendalikannya dengan cara yang baik. Saya pikir kami adalah yang tercepat dalam hal waktu putaran. Saya mencoba untuk sangat berhati-hati dengan semua hal ini. Saya banyak menekan dengan ban depan karena ban belakang sudah habis dan kemudian saya mulai mengambil risiko di bagian depan dan saya berkata oke, saya akan mencoba. Bahkan saat seperti ini saya melihat dia mengurangi jarak, jadi seperti yang saya katakan, sedikit takut. Situasinya tidak terkendali tetapi saya merasa sangat baik. Menjelang akhir pekan di Jepang, Marquez telah menunjuk kualifikasi sebagai area yang paling perlu ia perbaiki setelah mengalami 3 kali kecelakaan beruntun di sesi Q2 antara Grand Prix San Marino dan Indonesia.
Dia tampaknya memperbaiki hal ini di Motegi ketika dia meraih pole sementara pada hari Sabtu. Hanya saja lapnya dibatalkan karena melebihi batas lintasan. Ya tentu saja, ketika Anda start di depan, semuanya berbeda. Tambahnya, ketika ditanya apakah start lebih jauh ke depan akan memberinya kesempatan untuk bertarung demi kemenangan. Tapi oke, kami start di posisi ke-9. Di lap pertama kami melakukannya dengan baik tapi tidak sempurna. Karena di tikungan 10 saat Jorge menyalip saya sedikit kehilangan akselerasi. Lalu Jack Miller menyalip kami di tikungan 11 dan saya kehilangan waktu di sana. Tapi oke, begitulah adanya. Poin penting kami adalah meningkatkan kualifikasi seperti yang saya katakan pada balapan terakhir. Sepertinya kami bisa melakukan itu pada balapan ini, tapi sayangnya kami kurang beruntung. Tapi oke, balapan berikutnya. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berhasil mengamankan posisi pertama hingga akhir untuk meraih kemenangan penting pada balapan MotoGP Jepang 2024. Francesco Bagnaia berhasil menuntaskan 24 lap dengan finish pertama pada balapan yang digelar di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu 6 Oktober 2024. Bagnaia sukses mengatasi kebangkitan rival terdekatnya, Jorge Martin yang berhasil finish kedua walau start dari posisi ke-11. Adapun podium ketiga akhirnya berhasil diamankan Marc Marquez setelah mendapatkan ancaman dari Enea Bastianini. Posisi pertama berhasil diamankan Pedro Acosta saat memasuki tikungan pertama. Namun Francesco Bagnaia segera berhasil menyalipnya untuk merebut posisi terdepan saat memasuki tikungan kedua. Brad Binder mengamankan zona 3 besar pada awal balapan. Adapun Jorge Martin dan Marc Marquez mengawali balapan dengan sangat baik yang berhasil merangsek ke barisan depan. Meskipun Marquez sempat terlibat kontak dengan Maverick Vinales sesaat setelah start. Martin bahkan sudah berada di posisi 4 saat balapan baru berlangsung 1 putaran. Bencana kembali menimpa pole sitter Pedro Acosta yang harus terjatuh di tikungan 14 saat balapan baru berjalan 4 lap. Momen itu dimanfaatkan Martin untuk segera menyalip Binder dan kini sudah berada di tempat kedua untuk memburu Bagnaia. Marquez juga segera memanfaatkan momentum yang tak butuh waktu lama dengan menyalip Binder untuk mengamankan tempat ketiga. 11 lap berlalu, Martin masih terus berusaha mengejar Bagnaia yang kini sudah terpangkas menjadi 0,9 detik. Namun 3 lap berselang Bagnaia berhasil memperlebar jarak lagi atas Martin menjadi 1,4 detik. Marquez sendiri sudah tertinggal jauh dari Martin dengan gap sampai 4 detik setelah melakukan kesalahan dengan melebar di tikungan 1. Posisi Marquez yang kini kembali mendapat ancaman dari Enea Bastianini yang tepat berada di belakangnya hanya lewat gap 0,8 detik dengan 10 lap tersisa. Benar saja, Bastianini mulai menyerang Marquez usai berhasil memangkas gap menjadi 0,5 detik saat balapan masih tersisa 6 putaran lagi. Namun posisi 3 besar tak berubah hingga akhir balapan. Marc Marquez naik podium di sprint race di Grand Prix Jepang setelah melewati kualifikasi yang sulit dan menyoroti kecepatannya dalam kondisi yang sulit.
Marc Marquez sekali lagi menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi kesulitan setelah naik podium di sprint race di Grand Prix Jepang. Balapan yang diwarnai dengan kondisi cuaca yang sulit dan insiden teknis di kualifikasi yang membuatnya kehilangan posisi yang lebih baik di grid start. Pembalap Gresini asal Spanyol ini memulai akhir pekan dengan kembali menunjukkan bakatnya dengan meraih podium di sprint race, namun bukan tanpa melalui kualifikasi yang sulit. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez menjelaskan dengan gamblang masalah yang dihadapinya pada hari itu. Kami ahli dalam menyulitkan diri kami sendiri. Jika itu bukan satu hal, itu adalah hal yang lain. Namun demikian, ia menekankan pentingnya untuk kembali menunjukkan kecepatan yang baik. Yang penting hari ini adalah kami menunjukkan kecepatan sekali lagi. Namun pembalap asal Catalan ini mampu melupakan rasa frustasinya dan fokus pada sprint race di mana ia bersinar dengan performa yang solid. Setelah itu selesai, terserah pada atlet untuk fokus pada sprint race melupakannya, dan dari sana saya melakukan yang terbaik yang saya tahu, kata Marquez.